Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa dimanapun antum berada, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita dalam rangka menuntut ilmu. Yang kata Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan masuk di dalamnya muslimah. Maka kehadiran kita di dalam majelis ilmu atau kita menyaksikan di media sosial kajian-kajian muhadharah, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sepatutnya kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin, hanya orang-orang yang Allah beri taufik kepada mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kembali mengkaji, membahas sebuah kitab kecil yang di dalamnya dibahas oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala tentang 10 sebab yang bisa mendatangkan kelapangan hati. Langsung saja kita baca kitabnya. Syekh hafizallahu ta'ala mengatakan, As-sababul awal, sebab yang pertama yang bisa mendatangkan kelapangan hati. Beliau mengatakan di sini sebab yang pertama adalah tauhidullahi wa ikhlasu ad-dini lahu, yaitu mengesahkan Allah dan mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-din di sini bermakna ibadah dan ketaatan. Dan sebab yang pertama ini, jamaah, adalah sebab yang paling pokok. Adalah tauhid, mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita cek diri kita. Sudahkah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagian ibadah untuk Allah dan sebagian ibadahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadir ke masjid, melaksanakan salat 5 waktu. Mungkin di dalam hati kita terkadang terdapat riya, ingin dipuji. Maka Syekh mengatakan di sini sebab pokok untuk mendapatkan hati yang lapang adalah dengan mengikhlaskan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Syekh mengatakan hafizallahu ta'ala, fatauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasul dini lahu, maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ingat, semata. Seluruh ketaatan ibadah hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Syekh? Yu'addu a'zama sababin linsyirahis sadr. Terhitung sebab yang paling pokok. Yang paling pokok, jamaah. Yang paling pokok adalah tauhid. Terhitung sebab yang paling pokok untuk mendatangkan kelapangan hati. Wa huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Dan karena tauhid inilah, kata Syekh hafizallahu ta'ala, tujuan Allah menciptakan makhluk, menciptakan jin dan manusia untuk tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa aujadahum litahqiqiha, dan menciptakan makhluk untuk mewujudkan hal ini. Jadi tujuan asal muasalnya kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadirnya kita di muka bumi ini, jin dan manusia, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, dan insya Allah ayat ini semua kita menghafalnya, semua kita faham maknanya. Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jalla innama khalaqal khalqa li tauhidihi wa ikhlasi dini lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala hanyalah menciptakan makhluk, yaitu jin dan manusia, li tauhidihi, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan manusia dan jin diciptakan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepada Allah. Zullan, beribadah kepada Allah dalam keadaan menghinakan diri. Zullan, menghinakan diri. Kita harus sadar dalam beribadah kepada Allah, kita ini hanya hamba. Sedangkan Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah Sang Pencipta. Maka harus tanamkan dalam diri kita. Tatkala beribadah kepada Allah, jangan menyombongkan diri. Gak boleh jemaah. Jangan menyombongkan diri. Tapi berdoalah, beribadahlah, sholatlah, dan seluruh amalan yang lainnya dikerjakan dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah jamaah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa baca Al-Qur'an. Kita tuh enggak bisa baca Al-Qur'an jamaah, enggak bisa. Kita enggak bisa hadir ke masjid, yang laki-laki wajib berjamaah. Enggak bisa kita hadir ke masjid. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah kepada Allah, hinakanlah diri kita dan antum semuanya. Kemudian Syekh mengatakan, wan kisaron, hati yang berkeping-keping, ambiar jamaah. Hati yang berkeping-keping, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tanamkan dalam diri kita, tidak ada yang bisa menolong makhluk kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Wa khudu'an, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atan, dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa imtithalan li awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradan lahu bi jami'i anwa'il ibadah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan seluruh amal ibadah, apapun jenis ibadahnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau itu salat jamaah, itu puasa, bersedekah, imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu manusia apabila satu hal tersebut ada di jalan. Buang, ada paku dibuang. Maka ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh puasa kita ikhlas untuk Allah, tapi salat kita enggak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh jemaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya al-masajid, masjid-masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah dan berdoa pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan al-masajid di sini jamaah itu ada dua arti. Yang pertama anggota sujud, dan yang kedua memang masjid. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin ayat 18. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Al-Bayyinah ayat 5. Allah mengatakan, tidaklah diperintahkan kepada manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, condong kepada kebaikan.
Fakullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan lit-tauhid. Syekh mengatakan apabila manusia semakin luar biasa tahqiqan lit-tauhid, menjadi orang yang benar-benar bertauhid, merealisasikan tauhid, wa a'zama inayatan bihi, dan semakin besar perhatian dengan tauhid, wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi, dan semakin besar perhatiannya terhadap hak-hak dan kewajiban tauhid, wa bu'dan an nawaqidihi, dan menjauh dari pembatal-pembatal tauhid. Dan kita harus belajar jamaah. Kita harus belajar mana yang membatalkan tauhid, mana yang tidak bisa membatalkan tauhid. Wa nawaqisihi, dan mana yang bisa mengurangi tauhid. Pembatal tauhid bisa dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Wa nawaqisihi, yang bisa mengurangi tauhid kita harus belajar. Agar jangan sampai diri kita yang lemah ini jamaah terjerumus ke dalam pembatal-pembatal tauhid atau pengurang-pengurang tauhid. Dan di antara bentuk pengurangan tauhid adalah maksiat. Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana dzalik, maka apabila hal di atas ada pada diri seseorang, dia menjauhi pembatal tauhid, dia menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi tauhid, perhatian kepada tauhid, memberikan hak-hak kepada tauhid, hak-hak tauhid, atamma fin syirahi sadri, maka akan lebih sempurna untuk lapangnya hati. Hati seseorang itu akan lapang apabila benar-benar menyandarkan seluruh ibadahnya, tawakalnya, pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahati qalbi, dan hatinya menjadi tenang jemaah. Kalau bertauhid, hati itu bisa jadi tenang. Wa tuma'ninati nafsi, sehingga hati itu dia bisa jadi tenang. Hati itu nyaman. Wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah, dan hati itu bisa menjadi senang di dunia dan di akhirat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fa'a'zamu asbabi syarhi sadri, beliau mengatakan sebab kelapangan dada yang paling pokok adalah at-tauhid, adalah tauhid. Wa ala hasabi kamalihi, berbanding lurus dengan kesempurnaan tauhid, atau bisa kita artikan tergantung kadar kesempurnaan tauhid seseorang. Wa quwwatihi, dan tergantung kuatnya tauhid seseorang. Wa ziyadatihi, dan tergantung bertambahnya tingkatan tauhid seseorang. Yakunun syirahu sadri sahibihi, maka sesuailah kadar kuatnya tauhid, bertambahnya tauhidnya, maka seperti itu pula lah yang Allah berikan berupa kadar kelapangan dada untuk seseorang. Hatinya itu lapang apabila tinggi kadar kuat tauhidnya. Hati seseorang itu akan lapang apabila bertambah kadar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia di atas cahaya Allah. Maka dia di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan memberikan hidayah kepada seseorang, yashrah sadrahu lil Islam, maka akan Allah lapangkan dadahnya untuk menerima Islam. Maka sebaliknya kata Allah, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Maka barang siapa yang Allah kehendaki dia itu sesat, maka akan Allah jadikan dadahnya, yaitu hati yang ada di dalam dada, dayiqan harajan. Hati itu sempit dan sesak jamaah. Sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan hati itu terbang ke atas langit. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang Allah inginkan kebaikan terhadapnya, maka Allah berikan dia itu bisa menerima syariat Islam. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 125.
Kemudian Syekh Hafizallahu Ta'ala mengatakan fal huda wat tauhid min a'zami asbab syarhi sadri. Maka petunjuk dan tauhid di antara sebab yang paling penting untuk kelapangan dada. Itu tauhid, di antara sebab yang paling penting untuk lapangnya dada. Wa syirku wad dhalal min a'zami asbabi dhiqi sadri wa inhirajihi. Nah, ingat dicatat di sini jamaah. Wasyirku, dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad-dhalal, dan kesesatan. Beribadah joget-joget yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti syirik memberikan kepala kerbau. Memberikan kepala kerbau ke lautan agar tidak terjadi tsunami. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirkul akbar. Apalagi contohnya? Contohnya memberikan darah ayam kepada rumah agar tidak terjadi kebakaran, agar tidak terjadi musibah. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan min a'zami asbab, di antara sebab yang paling besar dhiqis sadri, menjadi sebab untuk sempitnya hati, wan hirajihi, dan menyimpangnya hati. Ini yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menambahkan di sini wa innama khuliqal qalbu, dan hanyalah hati itu diciptakan yang berada di dalam hati manusia, yang berada di dalam dada manusia, li tauhidillahi wal ikhbati lahu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ukhrija 'anil ghayah, namun apabila dikeluarkan dari tujuan penciptaan hati, hati itu seharusnya digunakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi digunakan untuk sebaliknya, bukan untuk mengesahkan Allah. Berbuat kesesatan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada ramalan-ramalan, kepada jimat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apabila ini keluar dari jalurnya hati ini, penciptaan hati ini keluar dari jalurnya, allati khuliqa li ajlihi, sedangkan hati itu diciptakan untuk tauhid, ittaraba. Hati itu jadi kacau jamaah. Hati itu jadi kacau kata Syekh. Wa dakhala alaihi minal humum, sehingga akan dimasukkan ke dalam hati tersebut rasa cemas, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Alham ini adalah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi sudah kacau. Sudah difikirkan besok bagaimana, besok. Sedangkan belum terjadi. Wal gumum, kegelisahan. Kegelisahan gumum adalah kegelisahan yang sedang terjadi. Wal mukaddirat, berbagai hal yang bisa mengeruhkan hati. Bihasabi bu'dihi an tauhidillahi wa ikhlasid dini lahu. Dan itu berbanding lurus dari jauhnya dia dari tauhid dan mengikhlaskan seluruh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbagai hal yang bisa mengeruhkan. Itu berbanding lurus jemaah. Berbanding lurus dari jauhnya dia dari tauhid. Dia jauh dari tauhid dan dia jauh dari mengikhlaskan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan untuk Allah. Dia jauh dari tauhid, jauh dari mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan as-sababu ats-tsani, sebab yang kedua. Sebab yang kedua di antara hal yang bisa menyebabkan hati itu lapang, Syekh mengatakan an-nurul ladzi yakdhifuhu Allahu azza wa jalla fi qalbihi 'abdihi. Cahaya yang Allah letakkan di hati seorang hamba. Cahaya yang Allah letakkan di hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nuri min rabbih." Az-Zumar ayat 22. Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Fahuwa ala nurin amaddahullahu bihi. Dia di atas cahaya yang Allah berikan kepadanya.
Ada cahaya yang Allah berikan kepada hati manusia. Minnatan sebagai anugerah, wa fadlan dan sebagai karunia. Wa hadan nur, dan hati ini huwa nurul iman, yaitu cahaya keimanan. Wa hadan nur, dan cahaya ini adalah cahaya keimanan. Fa innahu yasrahu sadra wa yuwassi'uhu. Di sini kembali kepada nur. Fa innahu, dikarenakan cahaya keimanan itu bisa menyebabkan hati itu lapang. Hati itu lapang. Wa yuwassi'uhu, dan menyebabkan hati itu luas. Wa yufrihul qalba, sehingga hal tersebut membuat gembira hati. Cahaya iman yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang itu bisa membuat gembira hati. Fa idza fuqida hadzan nur, namun apabila cahaya ini hilang, na'udzubillah min dzalik, min qalbil abdi, dari hati seorang hamba, dhaqa wa haraja, hati itu sempit dan sesak, wa sara fi adhiqi sijnin wa ashabih, dan jadilah dia di penjara yang paling sempit dan di penjara yang paling sulit. Seakan-akan dia di penjara, jamaah. Fa nasibul abdi min syirahis sadri, maka bagian yang didapatkan seorang hamba dari kelapangan hati, bihasabi nasibihi min hadan nur, itu tergantung seberapa besar cahaya iman yang dia miliki. Nah, maka lapangnya hati itu berbanding lurus dengan besarnya cahaya iman yang Allah berikan ke dalam hatinya. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hambali rahimallahu ta'ala, beliau ini adalah muridnya Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Dan di sini Syekh Abdul Razak menambahkan ucapan Syekh ataupun Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman, maka hati yang dimasukkan ke dalamnya cahaya iman, wan syaraha bihi, dengan cahaya iman tersebut maka lapanglah hati. Wan fasaha, luasnya hati dengan cahaya iman. Yaskunu lil haqqi, sehingga kebenaran itu akan menetap di dalam hati. Kalau cahaya iman sudah Allah berikan kepada seorang hamba, maka kebenaran itu akan menetap dalam hati seorang hamba. Apabila disampaikan qala Allah berfirman, wa qala Rasul, wa qala sahaba, Nabi SAW bersabda, para sahabat berkata, nah maka tidak akan lagi kita mengatakan tapi kan baik, tapi niatnya kan baik, tapi kan baik. Tidak. Kalau seandainya seorang hamba sudah memiliki keimanan, cahaya keimanan di dalam hatinya, maka dia tidak lagi ingin mencari pembenaran tatkala telah disampaikan kepadanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa yatama'inu bihi, sehingga hati itu tenang dengan kebenaran. Tatkala disampaikan ini yang baik, ini cara sholat yang baik, yang disesuaikan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka hati itu menjadi tenang, jamaah. Disampaikan ini cara puasa yang benar, dia jadi tenang, dia jadi senang. Jazakallah khair sudah menyampaikan kebenaran yang ana awalnya ini tidak tahu, tapi setelah antum ajarkan ana jadi faham. Barakallahu fikum. Ini yang harusnya kita katakan. Dan ini tentunya orang-orang yang telah Allah berikan cahaya iman di dalam hatinya. Wa yakbaluhu, dan apabila cahaya iman telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu akan menerima kebenaran. Wa yanfiru 'anil batil, subhanallah. Seorang hamba itu akan kabur dari kesesatan. Itu tentunya apabila Allah memberikan cahaya keimanan. Wa yakrahuhu, sehingga seorang hamba itu benci kepada kesesatan. Dia enggak mau lagi hadir di majelis-majelis syubhat. Hanya disampaikan dongeng-dongeng, yang hanya disampaikan perkataan-perkataan yang tidak ada sumbernya. Perkataan-perkataan yang tidak ada sumbernya, hanya dari ucapan manusia biasa.
yang tidak ada wahyu diturunkan kepadanya, dia itu benci, tidak mau hadir di majelis-majelis syubhat yang dilakukan oleh orang-orang yang telah Allah berikan cahaya iman kepada mereka. Wala yakbaluhu, jangankan hadir, nerima saja dia nggak mau. Disampaikan ini ada kajian Ustadz Fulan ataupun Syekh Fulan, menyampaikan hadis-hadis ini, menyampaikan faedah-faedah ini, dia sudah tahu. Dia nggak mau nerima, tidak mau nerima jamaah. Karena kan dia sudah memiliki cahaya iman dan dia cari ilmu-ilmu yang benar-benar sumbernya dari Al-Quran dan hadis dan sebagaimana difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Cukup, selesai, itu saja. Dia belajar sehingga dia tahu mana majelis-majelis yang tidak bersumberkan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak ada sumbernya, hanya dongeng saja. Maka orang-orang yang telah Allah berikan cahaya keimanan di dalam hatinya, dia akan menghindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan keimanannya berkurang ataupun yang bisa menyebabkan hatinya itu sempit. Kemudian Syekh mengatakan walihada yanbaghi 'alal 'abdi, maka oleh karena itu sudah sewajibnya bagi seorang hamba ayat tama'a fi hadzan nuri tama'an 'aziman, agar dia tamak untuk cahaya ini dalam keadaan tamak yang sangat besar. Wa yarju min rabbih, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikannya minal ladzina akramahum, di antara orang-orang yang Allah muliakan dengan cahaya keimanan ini. Minnatan minhu wa fadlan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 7 sampai 8, Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi hati-hati kalian dengan keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah jadikan bagi kalian keimanan tersebut benci kepada kekufuran. Wal fusuq, benci dalam hal-hal yang berupa fasik. Wal isyan, dalam bentuk kemaksiatan. Allah jadikan itu di dalam hati kalian, kata Allah. Di dalam hati kalian ada cahaya keimanan, sehingga cahaya keimanan tersebut benci kepada kekufuran, kemudian kefasikan, kemudian kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, itulah mereka orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fadlan minallah, sebagai karunia dari Allah, wa ni'mah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Fas'alu rabbahu ayyujaddida al-iman fi qalbi, maka hendaknya seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbarui keimanan di dalam hatinya. Nah, ada satu kitab yang sangat indah jamaah rahimani wa rahimakumullah yang membahas tentang memperbarui keimanan ini. Yang kitab ini berasal dari kajian Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, kemudian dibukukan. Yaitu kitabnya sangat bagus, mungkin antum bisa baca di rumah, PDF-nya tersebar sekarang, yaitu kitabnya adalah Tajdidul Iman, memperbarui keimanan. Ini bagus kitabnya. Kita kembali ke kitab. Syekh mengatakan liyazdada nasibuhu min hadzan nuri waddiya'an. Apa tujuannya seorang hamba agar memohon kepada Allah agar Allah memperbarui keimanan yang ada di dalam hatinya, agar bertambah kadar cahaya iman waddiya, dan terangnya cahaya iman ini. Faqad rawal Hakim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qol, dan telah diriwayatkan dari Hakim dari Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma qol, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, sesungguhnya iman bisa jadi lusuh di dada salah seorang dari kalian. Ingat, iman itu bisa lusuh jamaah. Kama yakhlaqu thawbul khaliq, sebagaimana pakaian yang lusuh, sebagaimana pakaian yang lusuh.
Nah, ini bisa terjadi. Keimanan itu layaknya pakaian. Pakaian itu bisa lusuh, demikian juga keimanan bisa lusuh. Fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka mohonlah kalian kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbarui keimanan kalian yang ada di dalam hati-hati kalian. Kemudian qala Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimallahu taala. Telah berkata Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi, fabadul iman min qibalillah. Maka sumbernya keimanan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya keimanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlum minhu wa rahmah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mannun yamunnu bihi ala man yasha. Di sini Syekh mengatakan, dan barang siapa yang Allah kehendaki memberikan kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Fayagdzifu fi qalbihi nuran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam hati seorang hamba cahaya keimanan. Yunawwiru bihi qalbah, yang bisa menerangkan dengan cahaya keimanan itu hatinya. Wa yasrahu bihi sadrah, dan Allah jadikan hatinya lapang. Wa yazida fi qalbihi al-iman, dan Allah tambahkan di dalam hati seorang hamba itu keimanan. Wa yuhabbibuhu ilai, dan Allah buat dia cinta kepada keimanan. Fa idza nawwara qalbah, dan jika Allah Subhanahu wa taala terangkan hatinya, wa zayyana fihi al-iman, dan Allah jadikan hatinya di dalam hatinya keimanan, wa habbabahu ilai, maka dia akan mencintai keimanan. Amana qalbuhu billah, sehingga hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan hatinya beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, kepada para rasul. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa bil qadari kullihi khairihi wa syarri, dan dia akan beriman kepada takdir, seluruh takdir yang baik dan yang buruk. Wa amana bil ba'tsi, dan hati itu akan beriman kepada hari berbangkit. Wal hisab, kepada hari manusia itu dihisab. Wal jannati wan nar, dan dia akan beriman kepada adanya surga dan neraka. Hatta ka'annahu yanzuru ila dzalik, sampai seakan-akan dia melihat sesuatu itu sebagaimana nyatanya. Wa dzalika minan nur, maka hal itu bagian dari cahaya keimanan yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Fa idza amana qalbuhu nataqa lisanuhu musaddiqah. Apabila hatinya beriman, maka lisannya itu akan berucap dalam keadaan jujur. Lamma amana bihil qalbu, sebagaimana hatinya beriman. Wa aqarra bidzalik, dan dia akan berikrar dengan sebagaimana yang ada di dalam keimanannya, di dalam hatinya. Wa syahida an la ilaha illallah, dan dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa anna hadhil asya allati amana bihal qalbu fahiya haqqun, dan sehingga seorang hamba itu akan mengimani hal-hal yang diimani oleh hati, maka itu semua adalah kebenaran. Semua yang diimani oleh hati itu adalah kebenaran. Maka tentunya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang telah Allah berikan cahaya iman di dalam hatinya. Fa idza amana al-qalbu, maka apabila hati itu beriman, wa syahidal lisan, sehingga lisan itu akan bersaksi, amilatil jawarih, dan anggota badan itu otomatis akan beramal. Dan ini saling berkaitan jamaah. Hati beriman, lisan bersaksi. Apabila lisan bersaksi, anggota badan beramal. Fa'ata'at amrallah, sehingga hati itu bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa amilat bi amalil iman. Anggota badan tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal dengan amalan keimanan. Wa addat haqqallaha 'alaiha fi faraidihi,
sehingga dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang wajib. Wantahat an maharimillah, dan dia berhenti dari berbagai hal yang Allah haramkan. Imanan, dalam keadaan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu akan meninggalkan yang haram karena dia beriman. Wa tasdiqan, karena adanya kejujuran dalam hati seorang hamba. Wa nataqa bihil lisan, maka bisa apabila seseorang itu diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan itu bisa berbicara dengan iman. Fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan, maka apabila seorang hamba melakukan hal yang seperti ini, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua, jemaah. Sebab yang ketiga, as-sabab tsalis tahsilul ilmi nafi', yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syekh mengatakan fakullama zada tahsilul abdi minal ilmi syar'i, maka setiap kali bertambah perolehan seorang hamba terhadap ilmu syar'i al-mustamaddi min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam zadan syirahu sadri. Maka setiap kali bertambah perolehan hamba terhadap ilmu syar'i, ingat ilmu syar'i itu yang bersumberkan dengan dua. Al-mustamad, yang bersumber. Yang pertama min kitabillah azza wa jalla, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah lapang hati seorang hamba. Wa zada salahu hali, maka bertambah baiklah keadaan seorang hamba. Ini nyata, jemaah. Apabila seseorang itu benar-benar mendapatkan ilmu syar'i yang benar-benar dari Al-Quran dan Sunnah, maka hatinya itu lapang dan keadaannya pasti membaik. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya tidak tahu adab masuk masjid, kaki kanan tatkala masuk, kaki kiri tatkala keluar. Dia tidak tahu sebelumnya, dia tidak faham. Tapi setelah hadir, dan tentunya adab ini disampaikan oleh Nabi SAW. Dia hadir di majelis ilmu, maka dia akan mempraktekkan adab-adab ini. Dan baik keadaannya. Dia tahu rokok itu haram. Setelah mengetahui dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh para syekh atau para ustadz, maka dia akan meninggalkan rokok, meninggalkan zina. Dan intinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, apabila ilmu bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, keadaan seorang hamba itu akan baik. Fal ilmu fihi rif'atul abdi, ilmu itu isinya memuliakan seorang hamba. Nah, maka jangan malas kita nuntut ilmu, jamaah. Maka jangan malas nuntut ilmu. Kajian-kajian yang benar-benar ustadznya benar, akidahnya benar, manhajnya, maka hadiri. Dikarenakan di dalam ilmu itu isinya memuliakan seorang hamba. Wa sa'adatuhu, dan membahagiakan seorang hamba. Wa falahuhu fid dunya wa ukhrahu, dan menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, bisa menyebabkan seorang hamba itu beruntung di dunia dan di akhirat. Wa nurun wa diya'un li tariqihi, bagi jalan seorang cahaya dan penerang bagi jalan seorang hamba. Nah itu, ilmu syar'i sebagai cahaya dan penerang bagi jalan seorang hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka beberapa derajat. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 111, ayat 11. Wa huwa ma'a dzalik, oleh karena itu kemuliaan cahaya ilmu adalah jannatun. Ilmu adalah kemuliaan cahaya, yaitu ilmu juga merupakan surga. Seakan-akan ilmu itu adalah surga. Ya'ishu fiha talibul ilmi, yang seorang penuntut ilmu hidup di dalamnya. Wa rawdatun muzhiratun, dan suatu kebun yang memiliki banyak bunga. Ini seakan-akan majelis ilmu seperti ini. Seorang penuntut ilmu hidup di dalamnya, dan seakan-akan dia berada di suatu kebun yang banyak bunganya. Wa bustanun musmirun, dan seakan-akan di dalam kebun yang berbuah. Yajidu fihi, dan dia seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu di dalamnya.
bahjatahu wa unsahu wa rahatahu. Dia akan mendapatkan kegembiraannya, kesenangannya, kenyamanannya, dan kebahagiaannya. Wa yaktifu fihi min atayibi as-simar. Dan dia seorang penuntut ilmu akan memetik ilmu, seakan-akan dia akan memetik ilmu dari taman tadi, dari buah yang bagus dan enak. Wa sunufil azhar, dan beraneka ragam bunga. Walihada najidu jama'atan minal ulama. Oleh karena itu kita dapatkan sebagian kelompok dari para ulama sammau musannafatihim fi ulumis syariah, yang mereka namakan tulisan-tulisan mereka di dalam ilmu syariat bima ya'taqidunahu min wasfin lihadzal ilmi, dengan kandungan nama yang mereka yakini yang menjadi sifat dari ilmu agama. Apa contohnya tulisan-tulisan mereka? Raudatil Ukala, yaitu kitab ini ditulis oleh Imam Ibn Hibban, yaitu taman bagi orang-orang yang berakal. Wa Bustanul Arifin, ini ditulis oleh Imam An-Nawawi, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, taman bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini masyhur, Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, taman orang-orang soleh. Wa Raudul Basim, itu taman yang membuat gembira dan tersenyum. Wa ghairuha, dan yang lain sebagainya, minal asma ad-dalati 'alal ma'ani, dan yang lain sebagainya dari nama-nama yang menunjukkan kepada pesan allati qamat fi qalbil alim, yang terdapat pengaruhnya terhadap hati seorang yang alim, wa talibil ilmi, dan kepada seorang penuntut ilmu, tijahul ilmi, yang didapatkan dengan ilmu. Wa yakfi fi fadlil ilmi an-nafi', dan cukuplah sebagai keutamaan ilmu yang bermanfaat, annahu ya'khudhu bi sahibihi ila jannatin na'im, ilmu itu akan mengantarkan pemilik ilmu kepada surga yang penuh kenikmatan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya dengan aktivitas menuntut ilmunya itu, amalan yang dia kerjakan, tariqan ilal jannah, Allah permudah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan membahas kitab ini, sebab yang keempat sampai sebab yang insyaallah sebagaimana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang ana mohon maaf, kalau ada kesalahan itu datang dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun Allah berserta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terlepas dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.